Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah Underscore. Baik Sobat Cak Miftah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait niat dalam melakukan sholat, niat dalam menjalankan sholat. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak lupa atau tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat berikutnya. Baik Sobat Cak Miftah yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik Sobat Cak Miftah, insyaallah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh guru kami Al-Ustadz Anwar Musyaddad tentang bagaimana sebenarnya niat dalam menjalankan sholat. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah akan saya sampaikan tentang bagaimana tata cara sholat sesuai dengan kitab ini. Judul kitab ini Kaifa Tusalli, bagaimana kamu sholat. Sebagaimana kita ketahui kalau di dalam kitab-kitab fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a. Kalau secara bahasa sholat itu artinya doa. Tapi kalau secara istilah fikih disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit-takbir wa muhtatamatun bit-taslim. Yang dimaksud dengan sholat itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ada perkataan-perkataan, juga ada perbuatan-perbuatan. Artinya perkataan-perkataan yang ada di dalam sholat harus benar-benar diucapkan. Istilahnya adalah rukun qauli. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, istilah di dalam sholat. Kalau rukun qauli itu harus kita ucapkan, tidak boleh di dalam hati. Contohnya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun qauli. Artinya apa? Kita harus mengucapkan dengan lisan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri, misalkan hanya keretak atau lintasan di dalam hati, maka itu tidak dianggap membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, artinya sholat kita tidak sah. Karena Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kembali ke pengertian sholat. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka pembahasan kita adalah tentang takbiratul ihram. Tetapi sebelum kita bahas tentang takbiratul ihram, nanti kita akan bahas bagaimana tata cara takbiratul ihram. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang takbiratul ihram. Kita sering melihat ada takbiratul ihram yang ketika kita mengangkat tangan ada yang sejajar dengan telinga. Ada ketika takbiratul ihram ada yang sejajar dengan bahu. Itu nanti akan kita sampaikan semuanya. Tetapi sebelum kita masuk ke takbiratul ihram, ada sesuatu yang sangat penting, yaitu niat. Karena niat ini kalau dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan perbuatan. Artinya niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini menunjukkan bahwa sah dan sempurnanya ibadah itu tergantung pada niat, yang salah satunya adalah sholat. Sholat tanpa ada niat maka tidak sah.
Nah, ketika ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ulama itu berbeda. Kapan sih niat itu? Dari mazhab Syafi'i misalnya berkata tentang masalah niat, an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Terdapat di dalam kitab Fathul Qorib, terdapat dalam kitab Safinatun Najah, terdapat dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa yang dimaksud dengan niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Nah, pertanyaannya adalah sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Artinya apa? Perbuatan pertama di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram ketika kita mengangkat. Sesuai dengan definisi dalam mazhab Syafi'i tadi, an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Artinya niat itu berbarengan dengan perbuatan awal sholat, yaitu berbarengan dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita mengangkat tangan, maka lintaskan di dalam hati kita sholat apa yang kita kerjakan. Contoh misalkan kita sholat subuh, Allah selama lafaz Allahu Akbar lintaskan di dalam hati, saya sholat fardhu subuh. Nah, disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa idza ahrama, ketika seseorang bertakbiratul ihram, nawa salatahu fi halit takbir, maka ia niat kepada solatnya itu adalah ketika takbiratul ihram, la ba'dahu, tidak setelahnya, wala qablahu, dan tidak sebelumnya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita niat sebelum takbir, saya solat fardhu zuhur, Allahu Akbar, tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Atau setelahnya, Allahu Akbar, saya solat fardhu zuhur, itu tidak sah. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, niat dibarengkan dengan perbuatan. Artinya ketika sholat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Begitu juga ketika kita wudu. Pekerjaan pertama wudu apa? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Artinya apa? Niat ketika wudu itu adalah berbarengan ketika kita membasuh wajah. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain, seperti yang disebutkan atau pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan yajuzu an tataqaddama an-niyatu 'ala at-takbir bi zamanin yasirin. Boleh mendahulukan niat atas takbir dengan waktu yang sebentar. Bihaitsu la ya'ridu syaghilun 'anis shalah, sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari salat. Ini kalau pendapat mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hambali itu boleh sebelum takbir, saya salat fardhu zuhur karena Allah, Allahu Akbar. Tetapi tidak ada pemisah di antara niat dan takbiratul ihram. Itu mazhab Hambali. Begitu juga mazhab Hanafi, ini lebih beda lagi. Dikatakan idza kharaja min manzilihi qasidan salat adz-dzuhri ma'al imam, ketika seorang keluar dari rumahnya menuju salat zuhur bersama imam. Ada seseorang ingin pergi ke masjid untuk melakukan salat zuhur berjamaah, fantaha ilaihi wa huwa fis salati, dan ternyata orang itu mendapatkan imam itu sudah dalam keadaan salat, sudah mulai salatnya. Fadakhala ma'ahu fiha wa lam yahdurhu annaha tilka shalah ajza'ahu, dan dia itu langsung takbir tanpa menghadirkan niat lagi, Allahu Akbar, maka itu sudah dikatakan sudah berniat. Jadi kalau kita sudah bergerak dari rumah, kalau dalam mazhab Hanafi, bergerak saja, ingin pergi ke masjid, ingin melakukan sholat zuhur misalnya, itu sudah dikatakan niat. Jadi nyampe di dalam masjid langsung takbiratul ihram, itu katanya mazhab Hanafi dikatakan sudah cukup. Nah, ini perbedaan di antara para ulama. Dan akhirnya Imam Abdul Wahhab Al-Ansari mengatakan, wa min dzalika qaulul Imam Abi Hanifah wa Ahmad, dan dari itu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Ahmad, annahu yajuzu taqdimun niyyati 'ala takbir, bahwa boleh mendahulukan niat atas takbir. Jadi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Ma'a qauli Malikin wa Syafi'i, berbeda dengan
Imam Malik dan Syafi'i biwujubi muqaranatiha litakbir, bahwa wajib hukumnya membarengkan niat itu dengan takbiratul ihram. Wa annaha la tujzi'u qablahu wala ba'dahu, dan tidak cukup kalau seandainya orang berniat sebelum atau setelah takbiratul ihram. Ini perbedaan. Nah, kalau kita misalnya ini bermadzhab Syafi'i, ya sudah amalkan yang madzhab Syafi'i. Jadi amalkan. Bagaimana niat itu? Yaitu ketika takbiratul ihram. Kalau misalnya ada di antara kita yang mungkin pakai pendapat yang lain, misalnya pakai pendapatnya mazhab Hambali dan lain sebagainya, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menghormati kalau terjadi perbedaan di antara kita. Yang berikutnya adalah di mana tempatnya niat itu. Bagaimana hukum melafalkan niat itu? Maka disebutkan di dalam kitab Al-Manhajul Qawim bi Syarhi Masailit Ta'lim, al-awwalu an-niyat. Fardhu salat yang pertama itu adalah niat. Bil qalbi, dengan hati. Nah, kalau dalam kitab yang lain, kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Kalau dalam kitab Safinatun Najah dikatakan melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Dan Safinatun Najah itu kitab bermadzhab Syafi'i. Nah, di sini juga disebutkan al-awwalun niyah, fardhu salat yang pertama itu adalah niat bil qalbi, yaitu dengan hati. Fala yakfi an-nutqu ma'a ghaflatihi. Enggak cukup kalau orang hanya melafalkan saja. Jadi kalau ada orang yang melafalkan usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ketika Allahu akbar dia tidak melintaskan di dalam hatinya bahwa dia itu salat zuhur atau salat yang lain, maka tidak sah. Jadi kalau misalnya dia itu melafalkan tetapi di dalam hati dia tidak ngertekkan, melintaskan apa yang ia salatkan, hukumnya tidak sah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang tidak melafalkan, nggak pakai usolli, dia mengangkat tangan langsung melintaskan di dalam hati ketika takbiratul ihram, maka itu hukumnya sah. Bagaimana seandainya lafal niat dan yang di dalam hati beda? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati dan seterusnya, tetapi ketika takbiratul ihram saya salat fardhu subuh. Mana yang dihitung? Yang dihitung adalah yang di dalam hati. Karena yang dilafalkan itu hanya sunnah. Itu tentang niat. Dan berikutnya nanti ada tingkatan-tingkatan niat. Kalau salat fardhu tingkatan niat seperti apa? Kalau salat sunnah mutlak seperti apa dan lain sebagainya.